We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi, Ibu Wati Respati, seorang pelukis. Iya, selamat pagi juga, Pak. Terima kasih. Bu Wati, ada apa dengan burung hantu, Bu? Kok selalu menggambar, melukis dengan burung hantu? Silakan. Saya memang dari waktu masih muda, masih sekolah itu saya suka sekali dengan burung hantu. Saya pernah punya burung hantu yang saya pelihara. Karena saya suka filosofi dari burung hantu itu. Burung hantu itu sosok burung yang orang menganggap burung itu adalah burung yang sangar, burung yang menyeramkan. Tapi bagi saya, burung itu burung yang sangat indah. Selain itu juga dia tidak pernah merugikan siapapun, karena dia keluarnya malam ketika manusia sudah pada tidur lelap, dia baru keluar untuk mencari mangsa, dan yang dimakan adalah musuhnya para petani, jadi seperti ular, katak, dan lain-lain. Kemudian cara terbangnya pun itu yang mengagumkan untuk saya. Ketika pernah ada uji coba tentang burung hantu dan burung merpati, di bawah itu kita kasih kapas, ternyata burung merpati itu terbangnya itu membuat kapas berserakan. Tapi ketika burung hantu yang kita pas, ternyata kapas itu hanya bergerak sedikit. Itu keistimewaan yang bagi saya. Untuk burung hantu juga dia kepalanya bisa memutar sampai 180 derajat. Seperti itu. Oh, oke. Saya baru tahu ini, Bu. Iya. Ibu mengidolakan burung hantu ini. Dari semua burung yang saya idolakan burung hantu memang, Pak. Mungkin untuk para wanita saya lain dari yang lain karena mereka biasanya suka burung yang indah, tapi saya suka dengan burung hantu owl sih. Oh, oke. Dan Ibu mempelajari karakter itu, ingin menunjukkan karakter-karakter itu kepada publik gitu. Dari awal saya melukis, memang yang pertama saya melukis burung hantu. Kemudian dengan berjalannya waktu, mereka memanggil saya Mama Owl. Di mana-mana kalau ketemu orang, ini Mama Owl, ini Mama Owl. Jadi identik saya dengan burung hantu itu. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau Bapak mau tahu itu, kalau bahasa Jawanya Owl itu pelit, Pak. Kalau dalam bahasa Jawanya Owl itu pelit. Jadi saya coba merubah image itu, akhirnya saya kembali ke dekoratif yang saya melukis yang lain gitu selain burung hantu, meskipun koleksi burung hantu saya ada beberapa yang itu memang menjadi koleksi pribadi saya, dan saya beralih ke karya yang lain, figur-figur, landscape seperti itu. Nah, Bu, tema perempuan sering Ibu angkat. Ada apa yang terjadi pada perempuan selama ini menurut Ibu? Silakan. Saya dilahirkan oleh seorang perempuan, dan saya lahir juga sebagai seorang perempuan. Saya merasa punya
tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang perempuan untuk bisa selaras bersama-sama dengan para perempuan untuk bisa mengangkat saya bukan mengangkat tapi kita bersama-sama naik bersama-sama karena di dunia seni rupa itu lebih banyak permasalahan itu yang tidak kelihatan tapi di belakang itu persaingan antara sama perempuan. Jadi saya ingin kita bisa bersama-sama selaras, kita pameran bersama-sama, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, tidak ada yang karya paling mahal dan tidak ada karya pemula. Jadi kita bareng semuanya. Dari orang yang terkenal sampai pemula semuanya saya ajak untuk pameran bersama. Dan itu sudah bertahun-tahun seperti itu, Pak. Setiap tahun kita menyelenggarakan. Dari beberapa provinsi. Tahun yang kemarin kita ada 32 provinsi. Yang tahun sekarang karena masih pandemi ini jadi berkurang, tetapi tidak menyurutkan semangat kita untuk nanti tahun depan bisa lagi mengangkat pameran yang semuanya personilnya perempuan. Oh. Saya baca Ibu Wati satu kelas sama Pak Nasirun. Bukan satu kelas, satu angkatan. Oke, satu angkatan. Iya, saya dari DKV dulu, Pak. Oke. Kok ya, DKV kok bisa nyasar ke lukis? Ya itu perjalanan hidup misteri kehidupan, Pak. Oke. Perempuan seharusnya atau idealnya seperti apa, Bu? Apakah seperti Kalinyamat kah atau bagaimana? Silakan. Ya, bagi saya perempuan itu harus orang yang cerdas, seorang yang pintar, seorang yang bisa melihat situasi, dan dia tahu hak dan kewajibannya. Kalau saya kemarin mengambil tema Ratu Kalinyamat dan saya memang harus observasi, saya harus 4 hari ke Jepara untuk melihat secara langsung makamnya, kemudian tempat dia menyusun strategi untuk melawan Portugis, kemudian tempat dia bersemedi. Itu karena saya merasa terpanggil. Selama ini Ratu Kalinyamat sosok bukan sebuah fiksi, tapi itu sejarah yang ada. Itu kurang terangkat. Itu beda dengan Kartini yang sama-sama dari Jepara gitu. Semua orang mengenal Kartini, tapi tidak semua orang mengenal Ratu Kalinyamat. Keteladanan Ratu Kalinyamat itu yang ingin saya ambil, dan saya ingin ini loh, perempuan tuh bisa menjadi apa saja yang kalian bisa ya. Kamu punya kemampuan seperti itu gitu. Jangan menjadi perempuan yang hanya menerima gitu. Untuk sekarang kan sudah tidak relevan lagi, Pak ya. Perempuan hanya di rumah menunggu suami, mengurus rumah, tapi perempuan itu punya hak dan kewajiban yang harus diperjuangkan di situ. Oke, setelah menikah menjadi istri, mempunyai anak, kewajiban sebagai ibu rumah tangga memang harus tetap kita jalani. Seperti yang saya lakukan dari pagi sampai siang, saya mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi setelah itu saya harus keluar, saya mengerjakan tugas saya sebagai orang yang bergerak di seni rupa. Kemudian malam saya kembali, setelah menyiapkan semuanya, makan malam dan lain-lain, saya melukis sampai pagi. Itu rutinitas yang saya kerjakan seperti itu terus. Ya, saya harapkan ya, saya biasanya sampai nunggu subuh, Pak. Tuh. Selesai subuh saya berhenti, saya tidur. Nanti pagi saya harus bangun karena saya harus menyiapkan sarapan untuk suami saya berangkat kerja. Ya, seperti itu. Seperti jadi, saya ingin awal. Ya. Saya ingin semua perempuan punya kehidupan yang lebih baik. Saya ingin semua perempuan punya kehidupan yang lebih baik. Bisa menjadi sebuah keluarga yang bahagia.
bukan karena masalah ekonomi, karena masalah apa menjadi perceraian atau apa gitu. Saya ingin mereka semua perempuan itu merasakan bahagia, itu aja. Ibu menulis di buku telah luruh menyatu pada semesta menjadi api, mengekalkan perjalanan yang tertunda. Rusuk hati telah kutinggalkan. Pada batas lelah yang bergayut, aku akan menjadi malaikat saja. Apakah sudah bosan menjadi manusia? Silakan. Dan malaikat-malaikatnya Ibu kan malaikat perempuan semua itu. Iya, saya merasa apa yang diberikan oleh Allah kepada saya itu sudah lebih dari cukup. Saya selalu bersyukur setiap hari. Di sisa usia saya ingin lebih banyak berbagi. Saya punya 2 anak, Pak. Dan anak saya sudah, yang pertama dia berada di luar negeri, tugas dari kantor selama 2 tahun. Dan yang kedua sudah berumah tangga, juga lulusan dari ISI dan sudah mempunyai usaha-usaha. Jadi saya sekarang cuma tinggal berdua dengan suami. Saya merasa nikmat yang diberikan kepada saya itu tidak pernah putus, meskipun dengan banyak sekali masalah, cobaan yang saya terima silih berganti, tapi saya tetap mensyukuri apa yang diberikan kepada saya. Dan yang bisa saya lakukan untuk timbal baliknya itu ya, saya ingin berguna untuk semuanya. Saya ingin bisa membantu mereka. Mungkin mereka yang saat itu membutuhkan benar-benar tidak bisa membeli beras, itu saya punya kewajiban moral untuk membantu. Kemudian saya juga punya kewajiban ketika teman-teman perupah perempuan, dia ingin sekali ikut pameran, tapi dia terbatas dana. Jadi tidak apa-apa, saya tetap mengajak mereka dengan free, mereka tidak usah membayar itu. Itu setiap kali saya lakukan seperti itu. Juga untuk hal-hal yang lain, apalagi selama pandemi ini. Jadi kalau karya saya laku, saya pasti menyisihkan untuk membeli karya teman, kita saling berbagi kebahagiaan, ataupun saya berbagi sembako untuk mereka. Itu seperti itu. Bukan saya kaya, Pak, bukan. Tapi saya merasa saya sudah cukup makan sehari bisa 2-3 kali bersama suami saya. Makan dengan nasi, dengan kecap, dengan tempe itu sudah cukup bagi saya. Yang penting sisa usia saya bisa lebih berguna. Itu saja. Ini terharu atau sedih? Enggak, saya bahagia bisa berbagi, saya bahagia, Pak. Hanya itu bisa salah wujud syukur saya. Wow, luar biasa. Dan Ibu tidak pernah putus untuk melukis sejak kuliah atau bagaimana? Hari-hari saya kalau di rumah setelah selesai semua pekerjaan rumah, saya selalu melukis, Pak. Mau pameran tidak pameran, saya selalu melukis. Saya selalu menyiapkan kanvas dan semua peralatannya. Jadi ketika saya punya ide atau konsep yang harus saya buat, saya langsung eksekusi di kanvas. Seperti itu. Meskipun nanti itu berhenti, itu belum selesai berhenti, kemudian saya mengambil kertas, saya tulis konsep saya. Setelah itu saya tempel di belakang kanvas, nanti suatu waktu itu akan saya kerjakan lagi. Nah, dari DKV, karena pekerjaan saya di luar. Ya. Dari DKV kok bisa nyasar ke seni rupa? Ya, karena saya memang suka dengan melukis gitu. Tapi saya juga pengen punya ilmu yang lain gitu. Jadi saya masuk DKV.
Oh, oke oke. Sambilan berarti TKV. Iya. Ibu nanti kalau ada pameran saya ajak ya. Kita ada pameran untuk mencari beasiswa mahasiswa isi, Bu. Oh, iya. Ya, mungkin Juni-Juli. Nanti Gitu. saya ajak, Bu. Baik, Pak. Terima Ya, kasih. ya, ya. Tapi online kok. Iya, iya. Terima kasih Bu Wati atas sharingnya, sangat luar biasa ini. Sama-sama, Pak. Saya juga terima kasih diberi kesempatan yang baik ini. Mama Ol. Salam sukses Bu. Ya. Selamat Terus. siang Bu. Ya, matur nuwun.